sibukkan dirimu dengan bersyukur sampai engkau lupa caranya mengeluh. Jangan sibukkan dirimu dengan mengeluh sampai engkau lupa caranya bersyukur. Anak ngomong, Masya Allah, supir bus ini dia ingin kasih pelajaran buat yang di belakang-belakangnya itu. Sahih jemaah, kita ini perlu menyibukkan diri kita dengan bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap sholat nggak sah sholat antum kalau antum tidak mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu ingat dengan nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat Allah itu banyak. Kemarin ana nyetir mobil di belakang truk. Hikmah itu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang yang hilang dari orang mukmin ya. Dimanapun dia dapatkan, ya dia ambil gitu. Kadangkala di belakang truk itu ada hikmah. Ada hikmah enggak? Adalah. Ada yang hikmah, ada yang azab. Nah, ada yang gambar yang na'udzubillah ya, ada yang kata-kata juga tidak baik, tapi ada hikmah. Ana ngomong sama istri ana, coba baca. Ana pelanin, kita mau nyalip, kita nyalip dulu lah. Karena ada hikmah di balik truk itu. Hikmahnya mengatakan, sibukkan dirimu dengan bersyukur sampai engkau lupa caranya mengeluh. Jangan sibukkan dirimu dengan mengeluh sampai engkau lupa caranya bersyukur. Anak ngomong, Masya Allah, supir bus ini dia ingin kasih pelajaran buat yang di belakang-belakangnya itu. Sahih jemaah, kita ini perlu menyibukkan diri kita dengan bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap sholat nggak sah sholat antum kalau antum tidak mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Tadi malam antum baca alhamdulillahirabbil alamin. Tadi imamnya baca alhamdulillahirabbil alamin. Nanti zuhur alhamdulillahirabbil alamin 4 kali. Nanti asar 4 kali alhamdulillahirabbil alamin. Maghrib alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Isya alhamdulillahirabbil alamin. Setahun penuh kita terus mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kadangkala kita tidak memaknai ucapan kita. Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi tidak menyenangkan, apa yang beliau katakan? Nah, alhamdulillah ala kulli hal, masya Allah, betul. Kasihkan ke beliau. Yang nggak tahu anak kasih ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji buat Allah dalam semua kondisi. Apapun kondisi. Maka tadi ketika rumah ini isinya alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama isinya istighfar. Kemudian yang kedua isinya kata-kata yang baik. Kemudian isinya alhamdulillah. Suaminya datang di Afwan. Hari ini nggak ada yang laku. Sang istri mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal. Terus gimana? Sudah yang ada dimakan. Orangnya menerima, pandai bersyukur, tidak suka berhutang. Nabi berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang, dosa utang, dosa utang. Sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau takut banget sama utang. Sedangkan kita dianjurkan berhutang. Ya dulu, sekarang udah berubah. Dulu itu di tiang-tiang listrik jamaah banyak anjuran berhutang. Di tembok-tembok. Apa tulisannya biasanya? Butuh dana cepat.
tanpa jaminan, BPKB atau apa saja jemaah. Itu anjuran berhutang loh jemaah. Antum yang nggak mau hutang, lihat itu, oh Bismillah kayaknya, langsung difoto sama antum, cari. Sekarang pinjol, antum lihat iklan-iklannya jemaah ya. Begitu indahnya. Siapa yang sering dapat iklan pinjol? Berarti sudah melakukan pinjol. Karena dia biasanya mendeteksi itu jemaah. Jangan, nerima sudah. Nggak harus motor, ya udah. Nggak bisa beli motor baru, udah motor yang bekas. Ana masih ingat awal beli mobil 17 juta tahun 2013 ya. Bensinnya campur dorong, alhamdulillah. Karena kita tinggal di perumahan dosen, jadi kalau sudah pagi mau berangkat, tinggal calling mahasiswa. Oh, mahasiswa hormat sama ustadznya. Mau ngapain ustadz? Dorong mobil dulu. Sampai terakhir kita beli kabel jemaah. Kabel buat apa? Buat jumper itu. Subhanallah. Tapi karena nggak punya utang, tenang jemaah. Nggak punya utang. Tapi ketika mobil antum bagus, motor antum bagus, dan antum punya utang sampai rumah ketemu istri, ini sudah akhir bulan, gimana bayar utangnya? Rumah kalau masih utang juga orang. Maka tadi perlu menerima. Kondisikan itu sudah kondisiku seperti ini sekarang. Kalau memang antum mau hutang dan hutangnya tidak bertentangan dengan agama dan antum punya kemampuan insya Allah melunasi hutang itu, ya mungkin boleh. Tapi jangan karena ambisi antum berhutang. Hutang itu karena kebutuhan, bukan karena ambisi. Kalau antum berambisi mau buka usaha ini dan itu, jangan hutang. Gimana Ustaz? Bagi hasil. Kerjasama. Soalnya kalau kerjasama, antum gagal, antum nggak harus melunasi. Kalau umpamanya memang kondisinya nggak ada rezeki di sana. Tapi kalau antum hutang, kan orang berpikir, Ustaz, kalau bagi hasil kan ana yang capek Ustaz. Dia enak dapat hasilnya. Loh, engkau berpikir dia dapat hasilnya. Ketika antum rugi, dia dapat rugi juga. Tapi ketika antum berhutang, kalau utang kan full Ustaz, hasilnya buat anak Ustaz. Betul. Ketika antum gagal, siapa yang nanggung? Ya semuanya antum yang nanggung. Maka tolong kita berusaha untuk memiliki hati yang menerima. Bagaimana caranya? Jangan sering-sering ke mall. Tapi sering-seringlah ke kampung orang-orang miskin. Jangan sering-sering ke pasar di HP. Jangan. Terus terang kalau antum mau masuk pasar, pastikan memang antum sedang butuh sesuatu. Kan ada orang yang kerjanya cuma lihat-lihat. Apa yang diskonan? Dia lihat. Antum enggak butuh sesuatu sebenarnya. Tapi mungkin ada yang murah. Jangan cuma. Ketika butuh, anak sampai ngomong sama keluarga itu, kalau engkau mau ke pasar, catat dulu. Mau beli apa? Jadi ke pasar itu tempat yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla. Sudah, mau beli itu ketujuannya. Kalau bisa pakai kacamata, udah. Sekarang ada video-video edukasi mungkin jamaah ya. Ada seorang suami nge-gym dia jamaah. Nge-gym. Nge-gym cuma satu gerakan. Sret. Narik coba, sret. Bawah, sret. Tanya sama sahibnya, Bang, ana lihat antum ini udah sebulan cuma itu doang. Kata orang, anak, engkau belum nikah. Engkau akan tahu nanti apa manfaatnya ini kalau sudah nikah, kata dia. Ternyata manfaatnya kalau ke mall, kata dia, istri mau ke toko sebelah, tarik, sret. Mau nyebrang, sret. Jadi kuat itu. Subhanallah jemaah. Tadi tolong kalau engkau memang butuh dan tidak ada uang fadl, tapi kalau mau buat usaha lebih baik bagi hasil kerjasama.
Dan memang keuntunganmu berkurang. Memang engkau yang bekerja. Tapi ketika terjadi sesuatu, engkau nggak terbebani. Sekali lagi tadi, pasar baik yang di handphone, marketplace itu, atau yang di luar, tolong ketika antum mau masuk sana, bukan lihat-lihat. Dulu ketika kita belum ngaji, ke mall itu ngapain? Cuci mata. Nah, imma cuci mata yang haram, imma cuci mata yang mubah. Apalagi kalau kita di Mekah yang berangkat umroh kemudian tinggalnya di Zam-Zam luar sana, mau ke masjid, mau sholat ini lewat pasar aja mah. Lihat kanan, oke nya nanti habis sholat mau ke sini. Padahal dia nggak butuh, cuma karena kelihatan habis sholat berangkat dia ke sana. Waktu kita mahasiswa, kita sering ya tadi, karena memang menuju ke masjid ini harus lewat pasar dan pertukuan jemaah. Kalau di Medina juga sama. Kadang kalau kita lewat tuku jam, ada jam radu, Rolex ya. Kita mahasiswa cuma ngelihat, ya Allah, kita ini gaji 800 real jemaah. Ngelihat jam berapa, coba lihat. Lihat. Oh, ya 100 jutaan lah. Terus nggak ada yang lihat doang. Terus sholat ke masjid. Kira-kira ketika ke masjid, apa yang dia bayangin? Jam tadi, Allahu Akbar, mahal banget tadi jam itu ya. Padahal kita seharusnya ke masjid dengan kondisi lepas dari dunia. Tapi ternyata kita masuk masjid, dunia itu kita bawa. Ruku, sujud, kita bawa. Maka tolong kalau memang ingin menghadirkan tadi yang namanya qanaah, lihatlah kepada yang di bawah. Jangan pernah memandang kepada yang di atas ya.